Bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri merupakan institusi pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Nurul Fikri yang dirintis sejak tahun 1985. Wow, udah lama banget ya. BKB Nurul Fikri didirikan oleh sekumpulan mahasiswa dan sarjana muslim Universitas Indonesia yang memiliki ide untuk memberikan bimbingan belajar kepada siswa-siswi dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dulu dinamakan Sipenmaru. Cabang pertama NF waktu itu dimulai dari NF Menari. Di lokasi belajar itulah sebanyak 35 siswa mengikuti bimbingan kala itu. Dan semuanya lolos masuk PTN loh. Kini 35 tahun berlalu, BKB Nurul Fikri telah tersebar di 178 lokasi di seluruh Indonesia, serta berhasil mencetak ratusan ribu alumni. Di angka 35 tahun ini, BKB Nurul Fikri terus berupaya mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif dan terbaru, guna memenuhi kebutuhan para siswa. Biar nggak cuma pinter, tapi juga berakhlak. Semoga BKB Nurul Fikri terus maju, berkembang, dan terus ikut berkontribusi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Doain ya. Bang Budi, halo Bang Budi. Oke, udah mulai itu. Udah mulai ya? Udah. Oke. Mungkin bisa langsung Bang Budi. Oke, ya nama Bang Bobi ya. Asal dari Aceh, alumni dari Unsiah FKIP Matematika. Bergabung di NF semenjak 2014, awal-awal NF masuk di Aceh. Ini maaf dikit ya, suaranya agak mampet karena di Aceh dari tadi pagi hujan dan angin kencang. Jadi kumat jadinya hidungnya nih. Oh ya, sebelumnya udah pada dapat soal semua kan? Kalau yang untuk daerah lain udah di-share juga ya. Bagi yang belum dapat, coba minta sama admin grup tryout kemarin ya. Oke, ini langsung aja. Untuk hari ini kita cuma bahas TPS saja ya, karena di sini kita gabungin semua yang saintek sama sosum. Jadi biar merata kita cuma bahas TPS saja. Untuk selebihnya silakan datang konsul ke lokasi. Oh ya, Mbak Yoki, mereka udah dijelasin kalau yang ikut tryout ini, yang bagi siswa non-NF dapat gratis ya. Ya, nanti di akhir Bang Bobi. Oh, di akhir ya, oke. Nah, nanti bisa konsul DNF ya, bagi yang peserta tryout kemarin. Oke adik-adik, kemarin yang TPS ya, TPS-nya kode 961. Oke. Langsung ya, Abang share screen ya. Udah kelihatan? Oh, belum. Ini dia. Share screen. Nah, nih. Udah kelihatan ya? Nah, ini apa? Share kuncinya dulu. Nah, silakan. Kode 961 itu kode TPS. Nah, silakan screenshot. Kuncinya Abang share di sini aja ya, nggak Abang share ke grup ya. Jadi yang dapat kunci yang gabung di Zoom meeting aja. Oke, ini kode 961 untuk TPS-nya. Nah, kemudian ini untuk matematika saintek. Nah, silakan di-share di screenshot. Udah ya. Terakhir Udah, untuk Bang. matematika sosum. Ini kuncinya. Ntar kegedean, kecilin lagi. Oke, udah ya. Nah, langsung kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soal yang TPS kemarin ya. Oh ya, di sini soal TPS kita terbagi menjadi 4 kategori ya. Kategori pertama penalaran umum 1 sampai 15. Nah, di sini campur ada matematikanya, ada bahasanya ya. Kemudian pemahaman bacaan dan menulis. Nah, ini khusus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di sini nih.
juga ada beberapa padanan kata. Untuk padanan tuh orang bahasa juga bisa menjelasin ya. Kemudian 16 sampai 30 itu mana dia? 31 sampai 45 pengetahuan dan pemahaman umum. Berikutnya pengetahuan kuantitatif 46 sampai 60. Oke, yang di sini kita bahas penalaran umum sama pengetahuan kuantitatif. Oke? Oke, Bang. Kurang lebih berapa soal tuh? 15 ditambah 15 juga ya. Kurang lebih 30 soal ya. Kurang lebih. Oke, kita mulai. Nomor 1, untuk pemahaman ini ya, umum ya. Pengetahuan umum. Ini sengaja Bang buat layarnya hitam dikit ya, biar nggak sakit mata ya. Kalau putih nanti 1 jam, 1 jam setengah kita belajar udah sakit mata nanti bagi pakai kacamata nih. Oke. Nah, nomor 1 ada pertanyaan. Rasa gini kayak pelajaran SD ya. Pelajaran SD dulu kan pemahaman bacaan ya, ada teks panjang di pelajaran bahasa Indonesia. Terus yang ditanya apa rangkumannya. Kalau ini apa dibilang? Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, tinggal kita baca aja tuh di paragraf 1. Tinggal dibaca ya. Oke. Di paragraf 1 ini, coba Abang ambil contoh satu soal untuk teks ini ya. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Stroke termasuk dalam cerebrovascular disease, yaitu gangguan fungsi otak yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah ya, yang mempunyai menyuplai darah ke otak. Stroke disebut juga brain attack atau serangan otak yang selalu terjadi secara tiba-tiba dengan gejala yang beragam. Namun, sebagian besar gejala yang sering ditemukan adalah kondisi badan yang lumpuh separuh dan atau disertai dengan penurunan kesadaran. Mulyansih dan Ahmad 2010. Oke, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Ingat pernyataan. Untuk A, stroke merupakan penyakit menular. Betul? Enggak. Enggak. B, stroke termasuk dalam cerebrovascular disease, yaitu gangguan fungsi otak yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung. Betul? Salah ya. Tadi menyuplai darah ke mana? Dari bacaan tadi disuplainya darah ke otak. Nah, sedangkan di B itu di jantung ya. Salah. Ini jelas tadi ya. Menyuplai darah ke otak, bukan ke jantung. Yang C, stroke disebut juga brain attack atau serangan otak yang selalu yang terjadi secara tiba-tiba dengan gejala yang sejenis. Salah. Enggak juga ya. Yang D, sebagian besar gejala stroke yang sering ditemukan adalah kondisi badan yang lumpuh separuh dan atau disertai dengan penurunan kesadaran. Nah, ini baru betul ya. Jelas ya. Berarti yang teks model gini intinya baca dulu soalnya, baru kita ke teksnya. Jangan baca teks dari awal sampai akhir ya. Habis waktu nanti itu. Oke? Oke, Bang. Saya. Oke, nah lanjut. Abang Rasai untuk soal gini. Atau ada yang mau request nggak? Soal teks nih. Dari nomor 1 ini sampai nomor berapa nih? Pokoknya soal yang teks nih. Oke. Saya rasa untuk yang ini bisa deh ya. Teks deh ya. Lewat aja ya. Lewat kita. Berarti poin intinya Kak Bobi kalau yang teks ini kita baca soal dulu berarti ya? Iya, baca soal, baru ke teksnya. Oke. Oke. Sorry yang tadi ada coretan pula. Ada yang nih. Oke, lanjut ya.
Oke, Bang. Oke, lanjut. Mana dia lagi? Nah, ini. Nah, ini nomor berapa tuh di situ? Di sini nggak ada dibuat nomor ya. Nomor 13, Bang. Nah, 13 ya. Nah, ini pelajaran UNSD. Mengurutkan persen, pecahan, dan desimal. Bisa? Gampang ya? Nah, itu modal cepat aja. Kalau jumpa pecahan nih, kalau contoh nih. Mana ya contohnya ya? Nah, gini aja. Kalau kita kira-kira. Ini yang dibilang urutan dari kecil ke besar. 3,75 yang A, coba lihat. 3,75 dengan 3/4. 3/4 itu sekitar berapa? 0, kan? Ya kan? Iya, 3/4 itu 0, ya. Sedangkan di kirinya 375. Nah, berarti udah pasti salah ya. Untuk yang A. Nah, lanjut ke yang B. 72%. 0,72. 3/4. Nah, semua dijadikan ke pecahan boleh, atau semuanya dijadiin ke desimal juga boleh. Lebih enak. Ini contoh 72% berarti bisa dibuat 72/100. 72/100. 72/100 ya. Sedangkan 3/4 berapa tuh? Kalau kita jadikan per 100 juga. 75/100. Ya, dikali 25 ya. 25/25 jadinya 75/100. Oke. 8/6. 8/6 jadi per 100 bisa nggak? Nggak ya? Apa enggak? Nggak bisa ya? Nah, kalau nggak antara 8/6 sama 3/4 itu coba bandingkan. 3/4 dengan 8/6. Nah, ini kalau kita bandingkan mereka berdua ini dulu nih. Caranya gimana? Tinggal samain penyebut atau kali silang ya. Betul? Per 24 per 24. 6 kali 3, 18. 8 kali 4, 30. 32. Berarti lebih besar 8/6 daripada 3/4. 4. Gitu ya. Paham ya? Oke, Bang. Nah, sekarang. Bang. Oke, berarti jelas 8/6 itu di kanan 3/4 karena lebih besar dia. Nah, kemudian 8/6 dengan 3,75. Cara bandinginnya gimana? Cara bandinginnya 8/6 coba jadikan apa maunya nih? Jadikan desimal aja lah nih jelas 3,75, 3 lebih. 8/6 itu sekitar berapa kalau desimalnya? 3 lebih atau 2 koma tuh? Atau 1 koma? 1 koma. Nah, 1 koma berarti lebih jelas lebih besar yang 3,75. 3,75. Di 3,75 ini dengan 52/7. Siapa yang besar? 52/7. Pasti 52/7. Arti 52/7 itu kan 2/7 itu kan 0, betul? Berarti ini 5, bla 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 bla. Paham? Paham. 3,75 dengan 5, bla 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 bla. Lebih besar 5, betul? Iya. Betul, Bang. Jawabannya yang B. Gitu ya. Atau kalau yang lambat desimalnya jadiin pecahan semua, boleh. Silakan disampaikan penyebut, kan gak enak tuh. Ada per 6, per 4, per 7. Per 100 lagi tuh. Ya, nah, silakan. Banyak cara deh. Ya. Oke, Bang Rasa untuk soal ini masih bisa gampang ya. Nah, intinya cepat perkalian dan pembagian di sini. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini ada yang tahu urutannya? Polanya? Polanya berapa? Apakah lompat 1 atau lompat 2 nih? Nggak tahu. Ada yang tahu? 42 ini. Lompat 2 ya. Di kesini ditambah berapa? 3. Tambah 3. Di kesini? Tambah 5. 5. Di kesini? Tambah 7.
7. Nah, jelas ya, berarti lompat 2 dan ditambah bilangan ganjil. Berarti ini ke sini ditambah 9. 9. Berapa tambah 9? 28. 28. Udah jelas ya, 28 awalnya yang A, selesai, lewat, terus ke soal lain, betul? Tapi kalau untuk meyakinkan, silakan. Untuk meyakinkan, 5 ke 11 tambah berapa? 6. 6. 11 ke 19? 8. Nah, ini berarti ditambah bilangan Genap. 2. genap. Nah, ini 10. Ya, berarti ini ke sini lompatnya ditambah 12. 12. 19 tambah 12, 30. Berapa? 41 ya. Oke. Nah, gampang masih. Ini nih. Kalau jumpa soal gini terkadang dia gampang dan terkadang banyak kali ya model-model polanya nih. Sulit juga terkadang nih. Ya, ada yang tahu pola gimana? Enggak. Ayo, yang bisa gimana? Tahu? Polanya biasanya kita hubungin dulu yang luar-luarnya nih. 9 dengan 8. Kita hubungkan apa nih jadinya? Tambah 1. Tambah 1 boleh. 12 Tambah dengan 6. Tambah Kali 6. Kali 2 bisa, tambah 1 bisa. Ada polanya gini ya betulnya. 8 ke 9, 6 dengan 12. 8 ke 9, 6 dengan 12. Ini kemungkinan polanya kan tambah kurang kali bagi itu. Ya. Kalau 8 ke 9 tambah 1. 6 ke 12 kali 2. Agak jelas nih. Masih belum pasti ya. Kalau jumpa soal model gini, berarti pasti hubungan keempat-empatnya berhubungan. Polanya nih 8 ke 9 dikali. Berapa? 72. 72. Nah, 6 dan 12 juga dikali. 72. Berapa? 72. Paham? Nggak ada rumusnya ya. Ya. Kecepatan kita menghubungkan itu ya. Nah, berarti jelas polanya. Hasil kali mereka 72. Yaitu kali kiri dan kanan. Kemudian hasil kali yang di dalam bulatan dengan yang di atas. Atas bawah. Oke, berarti ini dikali berapa? 105. 105. Nah ya, 105. Nah, 7 kali berapa hasilnya 105? Bagi 7. Nah, boleh. Bagi 7. 15. 15. 15. Oke, betul. Untuk Paham caranya. ya? Wah. Oke, masih belum ada rumus untuk soal yang ini. Nah, untuk pengetahuan umumnya sudah selesai. Ini soal sampai nomor 15 tadi ya. Masih gampang ya? Oke. Kita lanjut deh soal berikutnya. Pengetahuan kuantitatif. Nah, yang ini terkadang nggak bisa jawab. Yang materi himpunan. Oke. Ini cara jawabnya. Nah, kita belajar materinya dulu coba. Kalau gabungan tahu ya? Tahu ya? Kalau di himpunan, gabungan itu di A, ini B. Manusia. Suatu peristiwa yang dapat menimbulkan efek. Oke. Kalau dia irisan itu yang ada di A dan di B bersamaan. Berarti yang ini kan di A iris B. Iris itu lambangnya gini. A iris B. Nah, kalau irisan dia yang di tengah. Kalau gabungan A gabung B, berarti semua yang A dan semua yang B kita iriskan. Semua yang A sama semua yang B. Nah, ini namanya gabungan A gabung B. Oke? Berikutnya A kurang B. Kalau A kurang B itu ini A, ini B. A kurang B itu bagian-bagian A yang nggak ada di B-nya. Berarti ini irisannya. Ini A kurang B. A kurang B. Gitu.
Paham ya? Kalau B kurang A yang mana? Wah, Nah, yang kanannya. coret B. B. Iris Iya, B. coret B tapi nggak ada yang di A-nya. Di A. Ya, kalau B kurang A, coret bagian B yang nggak ada masuk di A. Nah, berarti ini. B kurang A itu. Bang. Nah, kok B kurang B, sorry. B kurang A ya. Di tengah tuh Kak, satu Kak. Nah, gimana? Gimana, Dek? Di tengahnya. Di tengahnya. Kalau di tengah satu biji tadi iris kan? Oh. Di A iris B yang ini tadi nih. Nah, di dalamnya aja. Ini A iris B. Kalau semua baru A gabung B. B. Nah, Mbak Rasa ini masih sering nih ya untuk gabungan sama irisan. Nah, sekarang untuk menjawab soal ini bisa kita pakai pola yang tadi. Ya, ini ada dua cara ya. Nah, kalau mahir yang di sini pakai cara ini aja. Caranya gimana? Nah, coba kita cek masing-masing jawab pilihan. Untuk yang A, B gabung C. Berarti semua bulatan B sama bulatan C kita iris, betul? Betul ya? Nah, Betul. B gabung. Berarti ini bulat teriris semua nih, teriris sampai sini. Dikurang A iris C. Dikurang A iris C. A iris tadi yang ini doang kan? A iris C yang ini doang ya. Ya. Berarti B gabung C dikurang A iris C. Nah, jelas nggak masuk tuh yang kuning tuh. Jadinya yang kuning ini jadi putih dia. Langsung kebetulan dapat di pilihan yang A-nya. Paham? Paham, Dek? Abang ulang sekali lagi? Paham, Bang. Oke. Ulang lagi, Pak. Ulang sekali lagi. B Kurang gabung paham, C. Bang. Oke. Nah, sekali lagi kita ulang. B gabung C. Yang mana B gabung C? Sebuah bulatan B B. sama bulatan C diiris. Gabung. Nah, semua bulatan B sama bulatan C diiris. Nah, ini yang nanti kita iris nih. Di B gabung C ya, yang abang iris biru ini ya. Dikurang Ya. A iris C. A iris C yang mana? Di Tengah. A iris C yang masuk di A sama di C. Berarti ini doang ya. Nah, yang ini nih, yang kuning nih. Nah, itu A iris C kan? Nah, karena dia tengah-tengah ini operasinya kurang, berarti yang kuning ini dibuang sehingga jadinya berwarna putih dia. Nah, jelas berarti yang teriris yang si pilihan A. Paham? Paham, Bang. Oke. Nah, ada cara kedua. Cara duanya itu masing-masing bagian ini kita buat aja anggotanya. Anggotanya boleh dalam huruf, boleh dalam angka. Nah, Bang misalin dalam angka aja. Misal ya, misal A yang bagian A doang aja ini 1. Oh, ada kuning nggak jelas. Ada birunya. Ini contohnya di sini ada 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Jelas warnanya? Jelas. Please, tebalin dikit. Oke, ulang. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, itu dia. Nah, sekarang coba kita kalau dalam himpunan Dek, misalkan ya, himpunan A. Nilainya 1, 2, 3. Himpunan B misal, jangan lihat yang tadi. Nah, ini misal dulu. Himpunan B 3, 4, 5. 45. Yang mana A iris B? 3. A iris B 3 ya? Ya. Berarti yang masuk di kedua-duanya. Kalau A gabung B? 1, 2, 3, 4, 5. Iya betul. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau A kurang B? Siapa A kurang B? Ayo, ada yang bisa jawab A kurang B?
1, 2, Bang. Iya, betul. 1, 2. Arti A kurang B tadi apa? Bagian A yang nggak ada di B-nya. Iya, betul. Paham ya? Bagian A yang nggak ada di B. Itu A kurang B. Sedangkan B kurang A siapa? B kurang 45. 45. Betul sekali, 45. Nah, silakanlah jawab ini dengan menggunakan sifat yang tadi. Nggak usah kita buat panjang-panjang gini. A itu 1, 2. Tapi kalau yang masih lambat silakan. B itu apa? B 4, 45. 5, ya kan? Ma. Sedangkan C apa? C? 2, 3, 4. 2, 3, 4 gitu kan. Nah, ini kalau mau pelan-pelan, silakan buat dulu. Nah, sekarang coba untuk A. B gabung C. B gabung C. 2, 3, 4, 5. 45 nih. 2, 3, 4, 5. 45. Dikurang A iris C. 2. 2. Nah, berarti jawabannya apa? 3, 4, 5. 3, 4, 5. Karena 2-nya nggak boleh 3, masuk. 4, 5. 3, 4, 5. Sekarang lihat tuh gambarnya yang teriris. Teriris bagian 3, 4, 5 kan? 3, 4, 5. Iya, Bang. Iya, betul. Ya. Nah, gitu. Terus jawabannya. Saya? Iya. Kebetulan Ya. langsung di pilihan A. Nanti kalau A salah lanjut di B. B salah lanjut di C. Nah, itu kelemahannya. Kalau letaknya di akhir di E, ya udah. Tambah kita dikit ya. Jadi kalau kita paham konsep dasarnya bisa cepat lah Bung Bobi ya. Betul sekali Bang Yoki. Nah, himpunan nggak banyak. Cuman 3 tadi dasarnya. Dasar-dasar yang paling dasar ya. Iris, gabung, kurang. Satu lagi ada. Ada lagi? Ada satu lagi nih. Coba. Tambah. Ya, Bang Tes ya. Bang Tes ya. Bang Tes. Coba. Apa jawaban untuk A? Ayo. Apa tuh bacaannya? A pangkat C. Pangkat C itu apa bacaannya? Ada yang tahu? A komplimen. C itu arti dari komplimen. A komplimen itu artinya selain A, tapi yang masih masuk di dalam semesta ini. Berarti apa jawabannya? 3, 4, 5. Iya, betul. 3, 4, 5. Nah, itu A komplimen. Ya, selain anggota-anggota si A. Oke, paham, Dek? Insyaallah. Oke, enggak. Nah, saya konsepnya jangan lupa ada 2 tadi ya. Bisa kita pasang langsung anggotanya dan bisa dengan memperhatikan irisan-irisannya tadi. Nah, inilah konsep dasarnya. Nggak ada cara cepat di sini ya. Oke, Dek. Oke, bagi adik-adik yang memang mau nanya, bebas. Kalau yang belum paham juga mungkin bisa disampaikan sama Bang Bobi, jangan nggak usah malu-malu, namanya juga kita belajar ya kan Bang Bobi? Ya, betul sekali Bang. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini jelas juga pelajaran materi SMP. Ingat deh ya, yang namanya matematika TPS ini, yang bagian kemampuan skolastik ini, ya, itu kebanyakan soal-soal UN SD sama UN SMP. UN SMA ada juga, tapi nggak banyak. Kurang lebih 2 soal, 3 soal ya. Itu pun yang betul-betul dasar. Kayak kemarin tuh ada isu-isu kalau di TPS-nya ada keluar matriks. Sebelum-sebelumnya nggak ada keluar matriks di TPS, ini keluar matriks dibilangnya. Matriknya pun bukan matrik-matrik yang tingkat sulit, cuma matrik dasar aja, kayak penjumlahan matrik sama perkalian matriks. Ya, intinya pahami dasarnya. Oke, coba langsung kita ke contoh ini nggak ada nomornya ya. Kalau di situ nomor berapa, Dek? 40. 40? 7. 7, oke.
Manakah di bawah ini yang merupakan pemetaan? Pemetaan itu nama lainnya fungsi. Ciri khas fungsi ada yang tahu? Ayo. Gimana bahasa enaknya fungsi itu gimana? Apa itu fungsi? Oke, nah, abang jelasin. Biasanya kalau kita dulu di SMP buatnya model gini deh. Diagram apa namanya ini? Iya, betul. Diagram garis, ya. Diagram panah, ya. Nah, X ini disebut dengan daerah asal, Y itu disebut dengan daerah hasil. Atau domain. Nah, kalau di sini buat dia dalam tabel, boleh juga. Nah, ini lihat pasangannya. X, Fx. Fx ini label lain dari Y ya. Nah, yang namanya fungsi itu deh, bahasa enaknya ya. X-nya ini nggak boleh kosong dan nggak boleh bercabang. Ini kalau kita pasangkan berarti min 1 ke 2, 0 ke min 1, 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Ini fungsi atau bukan? Bukan, kenapa, Dek? Bukan. Karena satunya ada 2. Iya. Betul. Satunya ada 2 tuh kawannya. Kalau kita buat ke dalam diagram garisnya, ini min 1, 0, 1, 2. Di sini berarti 2, min 1, 1, 2, 3. Oh, ini ada yang salah nih ya. Bukan 2 ya, tapi min 2 ya. Ada yang salah tuh. Min 2 di awal nih, bukan 2. Nah, ini kalau kita tarik panah, min 1 ke min 2, 0 ke min 1, 1 ke 1, terus 1 ke 2, 2 ke 3. Si satunya ini cabang 2 nih. Nah, kalau ini bercabang, yang kiri itu bercabang 2, bercabang 3, dan seterusnya, itu berarti bukan fungsi. Ya, bukan fungsi. Tapi namanya cuma sekedar, ada yang tahu? Relasi. Nah, ingat, ini namanya relasi, bukan fungsi. Nah, lanjut untuk yang B. Apakah fungsi? Ya. Ya, betul ya, karena jelas. Coret tuh, abang jawab tuh biru di B-nya kan. Oke, ini berupa fungsi karena, ayo ada yang tahu alasannya? Karena Nggak X-nya ada itu cabang. Karena nggak ada yang double. Iya, nggak double. betul. X-nya kalau kita lihat nggak ada yang double. Kalau kita gambar nanti dia nggak bercabang tuh ya. Oke, nah itu dia. Berarti inilah yang fungsi yang B. Sedangkan yang C? Bukan fungsi. Bukan. Double. Min 1-nya double tuh. Yang D? Double. Bukan. Double 2-nya. Yang E? Double 0-nya. Double 0-nya. Udah jelas. Berarti bukan fungsi. Paham ya? Satu lagi, Dek, yang bukan fungsi itu, misalkan nanti ini X. 0, 1, 2, 3, 4. Y. Min 1, 2, 3. 0 ke min 1. 1 ke min 1. 2 ke 3. 4 ke 2. Ini fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa? Bukan. Karena Karena ada yang nggak ada pasangan. Iya, betul. Jomblo. Karena 3-nya jomblo, 3-nya nggak ada pasangan. Nah, 3-nya kosong, nggak ada kawan. Nah, itu berarti bukan fungsi. Ya. Kalau 3 kita pasangin ke min 1 boleh? Nah, Boleh. apakah ini fungsi? Boleh. Ya. Ini fungsi ya? Ya. Fungsi. Tapi cabangnya 3 biji itu di min 1. Betul nggak? Nih. Di Y-nya ini min 1 ada 3 cabang tuh. Min 1 itu kawan X-nya 0, min 1 itu di Y, min 1 itu di 1, terus min 1 itu di 3. Berarti ini fungsi nggak? Fungsi. Fungsi ya. Fungsi, Dia ya. yang bermasalah kalau bercabang di X. X-nya. X. Kalau bercabang di Y nggak apa-apa, terserah. Yang penting di X nggak boleh bercabang dan di X nggak boleh kosong. Nah, itu istilah definisi dari fungsi. Oke? Oke. Udah, ini udah jam
Oke. Nah, ini masih gampang. Katanya mau ada yang request soal mungkin Kak Bobby mungkin. Ya, boleh ada yang request. Silahkan. Oke, sebelumnya nih, Coba tahu. di sini ada anak Sentek? Ada, Bang. Ada. Iya, Bang. Susu ada? Nah. Oh, Susu ada? Ada, Bang. Oh, ada ya, kedua-duanya ada ya. Oke lah. Yuk, ada yang request, nomor berapa? Silakan. saya netral, Bang. Bang, mau nanya boleh? Boleh, silakan Dek. Kan tadi yang barusan itu kan kalau fungsi kan, Bang? Kalau Ya. ditanya fungsi. Tapi kalau yang bercabang tuh kan namanya relasi, Bang ya? Iya, betul. Itu ada nggak, Bang, ditanya kalau yang relasi itu? Jarang biasanya Dek, kalau di soal-soal UN SMP pun jarang. TPS juga ya. Dia Iya. seringnya pemetaan. Namalin pemetaan apa? Fungsi. Fungsi. Ingat, pemetaan, fungsi itu sama. Itu yang paling sering ditanya. Terkadang ada yang dibuatnya model gini, tabel. Ada juga yang dibuatnya model gini, Dek. Misalkan ya, A itu himpunannya gini dibuatnya. Dia dibuat dalam pasangan berurutan. Contoh, 1,2. Terus 2,3. Terus nanti ada lagi 2,5. Kemudian misalkan 3,1. Apakah ini fungsi? Enggak. Bukan. Kenapa? Karena Karena duanya Duanya. bercabang. Betul, duanya bercabang ya. Duanya ketiga, duanya kelima. Ini bukan fungsi. Intinya lihat X-nya aja. Ingat, yang namanya pasangan berurutan itu kan yang awalnya ini X ya. Yang ini X, dan yang keduanya Y. Nah, lihat aja yang X-nya tidak boleh 2 kali terbaca. Itu fungsi. Oke, ada lagi pertanyaan? Bang, mau request yang nomor 50, Bang. 50, apa tuh soalnya? Dia bangga ada buat nomor nih. Coba Yang baca. umur kakek sama cucunya. Oh iya, itu paling sering kali tuh keluar di soal UN SMP. Betul nggak? Masih ingat? Nostalgia SMP-nya? Iya, Bang. Untung yang nggak ditanya nama kakeknya Bang Bobi ya. Iya, betul sekali. Capek-capek ini ditanya, siapakah nama kakek? Nggak nyambung ya? Oke. Nah, ini kita coba jawab. Seorang kakek memberitahukan umurnya ya, bukan umumnya, umur. Seorang kakek memberitahukan umurnya ke cucunya dengan sebuah teka-teki. Wes, kakek ini masih ada umurnya ya. Udah. Oke. Jika umur kakek 5 tahun mendatang dikalikan 5 ditambah dengan umur kakek 6 tahun mendatang dikalikan 6, hasilnya sama dengan 12 kali umur kakek sekarang. Yang ditanya umur kakek saat ini adalah, oke. Nah, berarti yang menjadi cucunya ini umur berapa tahun nih? Nggak ada diketahui ya. Cucunya enggak. Siapa tahu cucunya masih 2 tahun tanya ini. Oke. Oke lah, yuk kita jawab. Kalau jumpa soal gini, Dek, berarti dia ada beberapa kondisi nih. Ada beberapa kondisi. Ada kondisi 5 tahun mendatang, ada kondisi 6 tahun mendatang, dan ada kondisi sekarang. Nah, kalau jumpa soal gini, kita pakai permisalan. Kita buat misal, di sini aja ya, di sini aja. Gedein. Misalnya itu kita berpatokan dengan kondisi sekarang. Berarti umur sekarang, ya. Umur kakek sekarang.
Umur kakek sekarang kita buat K. Nah, dah. Berarti umur kakek sekarang K. Kalau umur kakek 5 tahun mendatang apa? 5K. K tambah 5. Nah, K ditambah. tambah 5. K tambah K 5. tambah 5. 5 kali K. Bukan 5 kali K. 5 K tambah 5. K tambah 5. Ya, nanti baru kita ikuti ceritanya. Kalau dia dikali kah, ditambah yang lain kah. Yang penting kalau umur kakek sekarang K, umur dia 5 tahun mendatang adalah K tambah 5. 5. Ma. Kalau umur kakek 2 tahun yang lalu, K kurang 2. Kurang 2. betul sekali, K kurang 2. Nah, sekarang kita ikuti ceritanya. Jika umur kakek 5 tahun mendatang, berarti ini kondisi 5 tahun mendatang ya. Umur 5 tambah tahun 5. mendatang, nah ya betul, umur 5 tahun ke depan. Terus K dikali tambah 5. jika umur kakek 5 tahun mendatang dikalikan 5. Nah, ini dikali 5 nih berarti. Kali 5. Ya kan? Coba ikuti ceritanya. Jika umur kakek 5 tahun K tambah 5 dikali 5. Oke, pelan-pelan. Nanti kita munculkan itunya. Kita buat kalimat ini lagi. Umur 5 tahun mendatang dikali 5. Terus ditambah dengan umur kakek 6 tahun mendatang. Nah, berarti Mendatang kali 6. umur 6 tahun Mendatang. ke depan ya, mendatang ya. Ya, Terus dikali dikali 6. 6 ya. Hasilnya sama dengan, berarti langsung sama dengan 12 K. 12 kali umur kakek sekarang. Berarti umur sekarang Kali 12. iya betul. Kali 12. Udah, tinggal kita pasang tuh aljabarnya. Umur 5 tahun mendatang, K tambah 5. Dikali 5. Betul. 6 tahun Burung. mendatang, K tambah K 6. tambah 6. kali 6. Sama dengan 12 K. K. K kali 12. 12K. Langsung aja 12K juga boleh. Nah, silakan otak-atik aljabarnya. Ya, jadi ya, Dek. 5 kali K. Jadi 5K tambah 25 tambah 6K tambah 36 Oke, tambah 6K. tambah 36 sama dengan 12K. 12K. 5K tambah 6K. 11K 11. Geser ke kanan terus. Berarti 12K kurang kurang 11K. Kurang 1. 11. 25 tambah 36. 61. 61. Oke. 11. Umur kakek saat ini berarti 61. Paham ya? Kalau ditanya umur kakek 2 tahun yang lalu. Kurang 59. 5. 59. Betul sekali. Tetap kita cari kondisi umurnya sekarang dulu ya. Tetap cari kondisi Ya. kurang 2 tahun yang lalu. K kurang 2 berarti. Oke, betul. Nah, terkadang deh ada juga soalnya gini nih. Soalnya misalkan nih adik sama kakak nih. Misalkan 2 tahun yang lalu umur adik sama dengan setengah kali umur kakak. Kemudian umur 3 tahun mendatang umur adik sama dengan umur kakak ditambah 10. Jadi ditanya berapa umur adik 10 tahun yang akan datang? Nah, berarti ada berapa kondisi tadi? 3. 3 ya. Siapa aja tadi Abang bilang? Yang awal? Soalnya umur adik Umur kakak. tahun yang lalu sama dengan 2 tahun lalu, bagi dua. kondisi yang pertama tadi 2 tahun lalu, kemudian kondisi 5 tahun yang akan 3 datang, 3 tahun tadi ya. Kondisi 3 tahun mendatang, kemudian kondisi 10 tahun. adik 10 tahun yang mendatang. Nah, berarti apa nih yang kita misalkan? Umur adik ya, umur kakak. Ya, umur adik yang kapan? yang sekarang. Iya, betul. Tetap berpatokan dari sekarang, Dek. Walaupun tadi di bahasa soal nggak ada kalimat sekarang-sekarangnya.
Paham ya? Nah, ingat tuh ada soal gitu. Ceritanya dia berbicara tahun lalu, tahun depan lagi. Nggak ada di situ kata-kata atau kalimat sekarang. Tapi tetap kita permisalannya di umur sekarang berpatokannya. Sekarang. Ya? Nah, gitu caranya. Ya. Loh. Oke. Nah, terkadang ini menjadi soal yang sulit tuh bagi siswa SMP yang lagi UN. Dan juga terkadang jadi soal sulit nih di TPS nih. Kalau nggak tahu konsep dasar ini. Oke. Saya. Oke, Bang Yoki. Berarti kita harus bisa menerjemahkan dari soal cerita ke operasi matematika berarti Bang Bobi ya. Iya, betul sekali, Bang. Dan Bang itu Yoki. perlu latihan Bang Bobi ya. Iya, betul, Bang. Bang, coba ada yang break bentar, Bang ya? Ya. 5 menit lah ya, 5 menit atau 7 menit ya. Di 254 nih. Oke, boleh. Ya. Oke. Gimana untuk adik-adik? Ya mungkin Kak Bobi mau ke belakang dulu bentar. Kalau gimana tadi itu pembahasannya? Nah, kayaknya kalau kakak lihat tadi kayaknya adik-adik mulai nampak penerangan, ya kan ya? Iya. Iya, Bang. Nah, ya kan? Tapi kan kemarin pesertanya juga campur tuh. Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Ada yang gabung hari ini kelas 10? Ada? Saya, Kak. Nah, saya Kak. Siapa tuh? Siapa kelas 10? Saya Oh, Fauzia ya? Fatimah. Oh, Fatimah Siregar ya. Kelas 10 ya, Fatimah? Iya. Oh, mantap. Oke. Jadi bagi adik-adik mau kelas 10, mau kelas 11, kelas 12, tetap bisa itu kan karena terbiasa. Jadi kalau kita memang sudah membiasakan diri ngerjain soal-soal untuk TPS ini, maka nanti untuk UTBK, SBMPTN pun kita sudah terbiasa. Jangan berpikir, udahlah nanti aja lah belajarnya, nanti aja lah gitu. Nunggu nanti aja lah gitu. Yang ada kita selalu menunda-nunda. Namanya juga kita manusia ya. Yang manusia kan suka melakukan penundaan. Tapi ingat yang namanya ilmu itu ya sebelum ujian kan perlu persiapan. Maka kalau kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkannya dan latihan dengan baik, nah insya Allah nanti kedepannya mudah tuh. Ya mudah. Namanya juga misalnya gini, adik-adik nanti misalnya dapat lagi nih soal tentang yang cerita ini, bisa saja nanti lupa tuh. Kenapa orang bisa lupa? Karena Nggak biasa. nggak biasa gitu ya. Mungkin sambil nunggu Kak Bobi, Kakak ada mungkin ada kasih cerita nih. Mungkin cerita ini mungkin sudah pernah dapat ya, entah mungkin dari sekolah ataupun dari yang lain, ataupun mungkin baru dengar hari ini. Ya, sedikit cerita motivasi lah nih. Jadi ada misalkan seorang pemuda yang dia tubuhnya tegap ya, kita anggap saja usianya sekitar 20, yang dimana dia bekerja ya, mencari pekerjaan. Dan akhirnya dia dapatlah pekerjaan di salah satu perusahaan dalam penebangan pohon. Dan dia kemudian di situ dia daftar lah ya, jadi karyawan di situ. Kerjaannya ngapain? Kerjaannya itu nebangin pohon aja gitu. Ya, nebangin pohon. Pakai apa nebangnya? Nebang itu pakai kapak. Nebangnya pakai kapak. Di hari pertama dia bisa menebang 20 pohon dalam satu hari. Kira-kira hari kedua dia semakin semangat nggak? Waduh, dapat 20 pohon nih. Kemudian datang bosnya memuji, wah kamu keren, kamu hebat. Sehari bisa 20 pohon untuk hari ini. Kira-kira di hari kedua dia semangat nggak untuk nebang pohon lagi? Semangat, Bang. Semangat ya, apalagi dipuji gitu kan. Apalagi dipuji dia semangat. Kemudian di hari kedua dia penuh semangat nih. Dia tebang lagi pohon, tetap ternyata hanya bisa mendapat 19 pohon gitu. Dia heran, kenapa ya kok cuma 19 pohon? Kemudian di hari ketiga dia potong lagi, hanya dapat 17 pohon. Kemudian di hari berikutnya lagi dapat 15 pohon yang bisa dia potong. Pertanyaannya nih untuk adik, kenapa kok hari-hari berikutnya dia malah sedikit pohon yang bisa dipotong oleh pemuda tersebut? Kenapa ayo? Karena Karena
Ujian itu Biasa. kan. Kenapa? Karena ujian TPS. Enggak lah, dia kan mentang pohon. Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa di hari-hari berikutnya Saya dia kira malah karena dia kena pujian itu jadinya dia kayak bermalas-malasan gitu. Mungkin di hari bermalas-malasan ya? berikutnya nggak ada lagi pujian Rata-rata gitu. orang kalau udah dapat pujian itu Ah, ah. jatuhnya cukup Jangan- jatuhnya puas sendiri terus nggak mau apalagi Nggak ngembangin mau diri lagi. lagi. Oh gitu. Iya. Adik-adik pernah Iya. dipuji? Pernah lah ya. Nah, Ya minimal orang tua lah, iya anakku cantiknya, iya anakku gantengnya, iya anakku kan gitu ya kan. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ya jawaban itu mungkin ada iyanya lah, tapi nggak 100%. Ternyata si pemuda itu dia lupa mengasah kapaknya gitu. Oh, Nah, kapak kalau sering-sering dipakai tanpa diasah, kira-kira makin tajam atau makin Tumpul. tumpul? Nah, makin tumpul tumpul. gitu. Begitu juga mohon maaf kita dikasih berupa akal, pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa difungsikan untuk apa? Untuk berpikir. Makanya kalau kita lihat Al-Qur'an kan itu dikatakan tuh, titik-titik agar kamu berpikir. Kenapa? Karena kita manusia dikasih Iya. namanya akal. Akal untuk berpikir. Maka hari ini kalau kita nanti pengen masuk ke PTN, ke jurusan yang kita inginkan, maka seringlah kita mengasah yang namanya kemampuan kita atau dalam bahasa psikologisnya intelligence question. Ya, intelijensi kita, kecerdasan, kemampuan otak kita atau akal kita. Nah, makanya dengan latihan sering kita terhadap soal-soal UTBK SBMPTN itu bisa membuat kita menjadi lebih terasah, semakin tajam. Misalkan tadi tuh soal yang kayak himpunan tadi. Mungkin tinggal ngelihat aja tanpa coret-coret, langsung dapat soalnya. Atau fungsi tadi udah paham banget tuh yang fungsi tadi ya. Tinggal ngelihat, oh ternyata kok dia nggak double ininya, ternyata dia double, kan gampang tadi ya kan. Jadi kalau sudah terasa nanti dia otomatis ada adik tuh pas ngelihat soal itu langsung bisa dapat jawaban gitu. Atau yang presentasi yang tadi tuh, yang modelnya ngurutin tadi, mana yang lebih besar ke kecil atau yang kecil ke besar gitu. Jadi otomatis nih ya, otomatis ada adik nanti pas ngeliat soal langsung bisa ngeliat jawaban. Karena kita berpacu sama waktu kan. Ada adik lihat nggak kemarin ada waktunya? Ada. Lihat kan ada waktunya kan. Nah, jadi memang UTBK SBMPTN ini bukan hanya kemampuan kita saja dalam menjawab soal, tapi memang juga kecepatan itu juga penting. Ya. Oke, mungkin Kak Bobi sudah balik. Itu sedikit selingan ya iklan cerita motivasi untuk adik semangat terus belajar tanpa menyerah. Mungkin kita lanjut ke Kak Bobi. Kak Bobi udah ada standby? Ya. Bang Bobi? Oke, Bang Bobi. Silakan, mungkin ada yang request mungkin soal. Berapa soal lagi Bang Bobi? Atau 1 atau 2 soal lagi boleh request? Karena kita sudah jam 3. Boleh request mungkin 2 soal boleh? Silakan. Kan tadi soal udah dibagikan, bagi yang mau request silakan mungkin bisa ditanyakan ke Bang Bobi. Ada? Tadi adik mau request? Umur 49, Kak. Nah, 49 yang mana tuh? Jumlah balon. Itu Bang Bobi? Apa Dek? Baca Umur 49. Apa tuh Iya. kalimat awalnya? adalah grafik banyaknya balon. Balon. Oh, balonku iya. ada 5. Balon dia ada 5 tuh. Ya. Oke, kita ke Bang Sabu lagi ya. Oke, makasih Bang Yoki. Ini tadi lagi break sebentar. Hidungnya kembali mampet tadi nih. Oke, kita lanjut soal berikutnya 49. Berikut adalah grafik banyaknya balon yang tersedia. Jika Kiki mengambil sebuah balon, peluang terambil warna kuning adalah, nah ini masih gampang nih, belum masuk ke materi peluang yang hitungan-hitungan ya. Hitungan pakai rumus ya, ini masih belum hitungan pakai rumus nih.
Ini masih soal peluang dasar. Ada yang tahu jawabannya apa? Per 5. Berapa? Ya, Seper berarti kan 5. kuningnya Gimana tuh caranya? diper sama semua jumlahnya kan, Bang? Iya, Kan betul. kuningnya 6 ya kan, Bang? Jadi Iya, 6 betul. per jumlah semua balon. Iya, betul sekali. Siapa namanya, Dek? Mana boleh nih? Fauzia Khairunisa. Oke, Fauzia, ya betul. 100 untuk Fauzia, betul ya? Nah, ini masih hitungan peluang dasar. Ya. Yang kalau dia ambil sebuah balon, ingat sebuah, bukan 2, bukan 3. Kalau dia masih sebuah balon, langsung peluang si kuning terambil itu banyak kuning per banyak keseluruhan. Berarti peluang kuning itu 6. banyak kuning 6. Seluruhnya berapa? 30. Coba. 30. 30. 30. Sama dengan 1/5. 1/5. 5. Paham ya? Siap, paham. Syuk. Paham. Oke. Tapi kalau misalkan nih, jika diambil 2 balon, jika diambil 2 balon. 2 balon sekaligus, 2 balon. Yang ditanya peluang terambil kedua-duanya kuning. Nah, ini baru pakai rumus kita. Rumusnya ini pakai kombinasi. Kombinasi si kuning ada berapa? 6 ya. 6. Ambil 2 kuning ya. Berarti kombinasi 2 12. kuning dari keseluruhan kuning ada 6 per kombinasi 2 balon dari keseluruhan balon ada 30. 30. Itu rumusnya. Nah, itu rumusnya kalau diambil 2 balon sekaligus, pakai kombinasi. Saya. Oke, masih gampang ya? Oke deh, nah, ginilah dia. Ini soal UN SMP, kalau yang di atas. Kalau yang di bawah ini udah UN SMA. Nah, silakan. Ada lagi berrequest? Bang, Jadi Kak, itu jadi ya, Dek? kalau jadi gitu hasil akhirnya kayak mana, Bang? Apa? Yang 2 balon ya? Hasil akhir. Yang 2 balon, nah, coba Dek Iya. pakai rumus kombinasi gimana? Bawahnya 2 faktorial, di atasnya 2 Tutorial enggak ya? Iya, betul. 6 faktorial per 6 kurang 2, 4 faktorial kali Kali 2 2 faktorial faktorial. per di atas 30 faktorial per 30 kurang 2, 28 faktorial kali 2 faktor. 28. Iya. Ya, nah silakan dicoret-coret. 2 faktorial bagi 2 faktorial bisa habis. Terus 6 faktorial dipecah. 6, 5 sampai 4 faktorial biar bisa kita coret sama 4 faktorial di bawah. Dicoret. Per yang di bawah 30 kali 29 kali 28 stop 28. faktorial. Ya, coret dengan 28 faktorial yang di bawah. Nah, dah, sehingga hasilnya 6 kali 5 30 per 30 kali 29. 29. Super 29. Iya, betul. Per 29. Super 29. Oh. Ya, ingat dasarnya pakai kombinasi kalau lebih dari 1 pengambilan. Oke deh, kita next lanjut soal berikutnya. Segitiga ini bisa? Kita coba segitiga nih ya. Oh, ini masih gampang nih, Dek. Dari soal yang ini diketahui BD sama dengan AD. BD sama dengan AD. Berarti kalau BD sama dengan AD, segitiga ABD itu segitiga apa? Iya, betul. Sama kaki. Betul. Sama kaki. Iya, betul. Kakinya di mana, Dek? Di titik apa? Kalau dia sama kaki, kakinya di titik apa? D. Di titik A sama titik B. Nah, D. iya, betul. Ini yang besarnya sama sudutnya. Berapa besar sudut B? 42 derajat. Wah, berarti ini juga 42. 2.
R 64. Nah, ini diketahui 64. 64. Maka X. Nah, berarti untuk mencari X, kita cari sudut di D dulu ya. D. Cara mencari sudut di D gimana? Di D yang C Cari dulu sudut Nah, ya, di D. D di A. Tapi di A, D, B. Ya. D. Ini berapa sudut di A, D, B ini? Yo, 96 derajat. 60 kurang. Iya, betul. 96 derajat. Betul ya. 180 kurang 82 ya. 84 ya. 84. 180 kurang 96. Kalau ini 96, 96. si DB berapa? CDB berapa? 96. 96. CDB. 84. Iya, betul. 84. 84 didapat dari, ini kan sudut lurus. Sudut lurus besarnya berapa? 180 derajat. Nah, ya, 180. Udah ada 96 tuh di kanan. Berarti yang kiri ini 180 kurang 96. Dapatnya 84. 4. Oke, nah bisa nih kita cari si X ya. Dengan cara? Bisa. Iya, betul. Tambahin Bisa, 8. Iya, 180 kurang 64 tambah 84. Betul sekali. 180 kurang 84 tambah 64. Tambah 6. Oke, kalau dicari hasilnya 32. Iya. Nah ya, masih gampang ya. Oke, ini soal apa? Ada yang tahu? UN SD, SMP, SMA? SMP. SMP, masuk tuh di TPS kan? Nah, makanya kumpulin nilai di TPS. TPS ini soal gampang-gampang semua. Beruntung yang kemarin UTBK di tahun yang kemarin yang lalu tuh TPS semua mereka nih. Mudah-mudahan tahun depan nggak TPS semua ya. Kenapa? Iyalah. Jangan. Kalau tahun depan TPS semua artinya nggak normal, masih belum normal. Kan kita mau cepat normal nih. Betul. Mudah-mudahan tahun depan normal. Nah, jadi ya silakanlah belajar syntax sama sesumnya dari sekarang. Pahami konsepnya ya. Oke, Dek. Lanjut ya. Nah, ini juga nih. Ya, silakan. Gimana, Dek? Ada yang mau nanya? Aman, Bang. Kok nggak ada, malah lanjut nih. Lanjut. Lanjut, yang mana nih? Silakan. Bahas aja Bang ya atas 9 itu. Yang rata-rata. Ya. Ya. Bang, bahas aja. Bahas. Rata-rata 9 bilangan adalah M. Hanya satu dari bilangan itu yang bernilai 10. Jika bilangan yang bernilai 10 tersebut diganti menjadi 28, maka rata-rata akan bernilai bla bla bla. Oke, ini ada cara panjang, ada cara pendek. Cara pendeknya hafal rumus. Rumusnya, ada yang tahu rumus rata-rata gabungan? Pelajaran SMP? Rata-rata gabungan. Ini juga soal UN SMP ya. Atau bisa kita buat X bar notasinya. X bar gap. Ada yang tahu rumusnya? X bar ke X bar 1 dikali N1 tambah X bar 2 kali N2 per N1 Per N1 tambah N2. Iya, betul. Ada juga buat X bar A NA tambah X bar B NB per NA tambah NB juga boleh. Oke. Nah, soal ini biasanya berhubungan dengan, misalnya contohnya ya, di suatu kelas ya mereka ada 40 orang. Rata-rata pelajaran matematika 40 orang ini misalkan, rata-rata pelajaran matematika 40 orang ini misalkan dapatlah 90. Kemudian ada 3 orang siswa pindahan. 3 orang siswa pindahan.
3 orang siswa pindahan ini rata-rata matematika mereka adalah 80. Ulang, soalnya tadi ada 40 orang, awalnya rata-ratanya 90 tuh di kelas itu. Ada siswa pindahan dari kelas lain masuk ke kelas ini. Siswa pindahan ini ada 3 orang. Rata-rata nilai matematikanya 80. Yang ditanya, rata-rata baru setelah yang 3 orang ini masuk. Nah, pakai rumus ini. Ya, berarti ini kita anggap N1, ini X bar 1, ini N2, ini X bar 2. Pasang rumus itu. Oke, saya masih ingat ya soal UN SMP dulu yang soalnya kayak gini ya? Masih. Ada. Dari sini, abang keluarin 2 rumus lagi. Rumus yang kedua itu rata, pisah. Rata-rata pisahan sesuai dengan kata kalimatnya pisah. Berarti ada yang Bisa. Iya, ada yang dipisah, ada yang dikeluarkan, ada yang dibuang. Kalau yang di atas tadi ada yang dimasukkan, ada yang digabungkan. Kalau ini ada yang dipisah. Kalau yang digabungkan, yang dimasukkan berarti ini rumusnya tambah. Sedangkan yang dipisah berarti Kurang. ya dikurang. X bar 1 dikali N1 dikurang. X bar 2 dikali N2 per N1 kurang N2. Ini contohnya kebalikan dari ini, Dek. Kebalikan dari ini. Awal 40 orang misalkan. Rata-ratanya 90. Dari 40 orang ini pindah ke kelas lain. Kalau tadi dari kelas lain masuk ke kelas ini kan? Nah, kalau kondisi pisah ini berarti dari kelas ini misalkan 2 orang pindah ke kelas lain. 3 orang lah misalkan. 3 orang dari kelas ini pindah ke kelas lain. Yang pindah itu nilai rata-ratanya 80. Berapa tuh nilai rata-rata kelas itu setelah 3 orang ini keluar? Pasanglah rumus rata-rata pisahan. Saya nanti coba cari sendiri. Dan berikutnya yang ketiga, rata campuran. Kalau dari bahasanya, Dek, campuran dengan gabungan, dicampur digabung, mirip nggak tuh? Mirip. Mirip ya, mirip. Tapi kita bisa bedain aja. Kalau campuran ini, Dek, campuran dari yang mereka berdua di atas. Artinya ada yang gabung, ada yang pisah. Ada yang masuk, ada yang keluar. Contohnya nih, satu kelas nilainya yang budgetnya 40 orang. Ini rata-ratanya tadi 90. Kemudian ada 2 orang dari kelas lain masuk di kelas ini. Rata-ratanya 70. Dan dari kelas ini ada 5 orang. Secara bersamaan pindah pula dia ke kelas lain. Yang rata-rata 5 orang ini 65. Ini tadi banyak mereka awal. N2 itu banyak yang apa tadi? Yang masuk ya. N3 ini banyak yang keluar. Berarti secara bersamaan ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, inilah campuran. Rumusnya apa? Yang masuk tinggal ditambah, yang keluar tinggal dikurang, gitu ya. Nah, berarti rumusnya X bar 1 N1, ada yang keluar tadi di N2, berarti dikurang. X bar 2 dikali N2. Secara bersamaan ada yang masuk tuh. Iya betul. Secara bersamaan ada yang masuk. Berarti tambah. X bar 3 dikali N3. Keluar yang bawahnya, Dek. N1 kurang N2 tambah N3. Ini dia rumusnya. Paham ya? Oke, coba kita pakai di soal yang tadi. Yuk, sekarang coba sama-sama baca soalnya dulu. Rata-rata sebelah buah nilai adalah M. Hanya ada satu dari bilangan itu yang bernilai 10. Jika bilangan yang bernilai 10 tersebut diganti menjadi 28.
maka rata-rata akan bernilai bla 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 bla. Ayo, pakai yang mana? Pakai yang gabungan, pisahan, apa campuran? Gabungan. Gabungan. Kalau gabungan tadi gimana, Dek? Ada yang masuk ya? Ada yang khusus masuk. Kalau pisahan, ada yang khusus dipisah, ada yang khusus dibuang. Kalau campuran, Yang masuk ada yang keluar. iya, secara bersamaan ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ini berarti pakai yang mana? Yuk. Rata-rata 9 buah nilai adalah M. 9 buah bilangan rata-ratanya M. Hanya ada satu dari bilangan itu yang bernilai 10. Jika bilangan bernilai 10 tersebut diganti menjadi 28, maka rata-rata akan bernilai bla 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 bla. Pakai rumus yang mana? Campuran. Campuran. Kenapa campuran? Karena yang 10-nya keluar masuk 28 habis itu. Iya, betul. Arti diganti apa, Dik? Jika bilangan yang bernilai 10 tersebut diganti menjadi 28. Artinya apa, Dek? Yang 10 Keluar. Masuk. Iya, betul. 10-nya dibuang, dikeluarin. Masuklah yang 28. 28. Nah, berarti pakai rumus rata-rata campuran. Puran. Nah, kita pasang di sini. X bar cam. X bar 1 boleh, X bar A juga boleh ya. X bar A NA dikurang X bar B NB ditambah X bar C NC per NA kurang NB tambah NC. Iya, inilah yang akan kita cari. Rata-rata setelah proses campuran ini, ada yang keluar, ada yang masuk nih. X bar A berapa nilainya, Dek? M. Iya, betul. NA? 9. 9. 9 ya, 9. Dikurang X bar B. Tuh. Ya, berapa? Ayo, rata-rata yang B, rata-rata yang dibuang. Siapa yang dibuang? 10. 10. Kalau Satu. dia, Berarti 10 aja. iya betul. Kalau dia satu angka, contoh, di misalnya 2 angka ya. Ada 10, ada 20. 10 dan 20. Rata-rata 10 dan 20 berapa? 15. 15. Artinya tambahin 10 dengan 20 bagi 2, betul? Dapatnya 15 ya. Sekarang satu nilai, nilainya 10 nih. Satu nilai coba, nilainya 10. Rata-rata satu nilai ini berapa? Ya bilangan itu. Iya, betul. Bilangan itu sendiri. Paham ya? Kalau dia cuma sendiri, rata-ratanya ya nilai dia sendiri. Nggak ada ditambah dengan yang lain. Oke? Berarti dikurang 10 dikali Satu. 1. Kan cuma satu nilai tadi nih. Ditambah. Siapa digantikan tadi? 28. Nilai 28 ini berapa? 1. 1. Arti diganti itu kan adil lah, Dek. Buang 10, satu nilai, masuk 28, satu nilai. Kalau 10-nya ada 2, berarti buang 10, 2 nilai, masuk 28, 2 nilai. Ya. Khusus soal ini tadi dibilang cuma 1 nilai 10-nya. Berarti si 10-nya 1, si 28-nya juga 1. Digantikanlah mereka ya. Oke. Per. Di bawahnya, Dek. 9 kurang 1 tambah 1. Satu. Tambah 1. 1. Nah, silakan cari berapa tuh? Tambah 2. Iya. Pelan-pelan. 9M. Tambah 18. Tambah 28 berarti tambah 18. Bagi 9. 9. Nah, pecah, Dek. Cara bagi SD kan dipecah. Dibagi ini berapa? 9 kali M tambah 2. Nah, dibagi ini 2. 2. Boleh gitu juga kan? Cara pecah ada SD. Iya. 9M per 9 Tambah ditambah 18 per 18 per 9. Dapatlah hasilnya M M tambah 2. Gitu. Paham ya? Insya Allah paham. Oke, jawabannya A. Kalau di bawahnya tambah, Dek, gimana?
9 per 9M tambah 18. Boleh nggak dipecah kayak cara tadi? Ini bagi ini bagi ini. Boleh? Yuk, ada yang mau jawab? Boleh kita pecah? Boleh. Boleh, Enggak. Dek? Enggak. Nggak boleh ya, karena kenapa? Yuk, tuh banyak salah tuh. Kan pelajaran SD dulu Soalnya pembilangnya cuma Mana? 1. Iya, betul. Pembilangnya tuh nggak boleh dipecah. Contoh, 2/7 tambah 5/7, tambah misalkan 8/7. 2 tambah 2/7 8/7. boleh disatukan menjadi 2 tambah 8/7 gitu ya. Berarti sebaliknya, 2 tambah 8/7 bisa kita pecah menjadi 2/7 tambah 8/7. 8/7. Tapi kalau bawahnya tambah nggak boleh lah. 7/2 tambah 8. Coba, ini berarti jawabannya 7 per berapa nih? 7/10. Nah, boleh dipecah jadi gini. 7/2 ditambah 7/8. Betul nggak nih? Sah? Enggak. Salah. Salah. Hasilnya beda besar, beda jauh. Ya. Nah, ingat nih. Ini sering terkadang salah kalau dia ada nih limit yang khusus bisa dibagi-bagi nih. Pecah-pecah gini nih untuk materi limit. Terkadang seringnya salah di materi limit karena ada materi limit yang bisa pakai cara cepat bisa dipecah-pecah gini. Ya. Oke, untuk selebihnya silakan nanti kita konsul. Kalau yang bergabung di NF ya, kita buat atur konsul jadwalnya. Oke, lanjut. Oke, Bang Bobi. Ya, Bang. Udah mau jam 3:30, jadi mohon maaf mungkin. Oke, Waktu Bang. kita sudah selesai untuk pembahasan. Ntar lagi mau asar juga kan. Iya, Gitu. ya, betul, Bang. Mungkin ada ini mungkin Bang Bobi yang bisa disampaikan mungkin untuk tips dari tadi yang udah dibahas mungkin untuk adik-adik. Closing statement. Oke, closing statement untuk materi TPS ini ya, khusus TPS ya. Ya. Seperti yang Bang bilang tadi, di TPS ini banyak soal-soal UN SMP dan soal-soal UN SD. Nah, untuk SD sama SMP itu berarti yang penting apa? Konsep yang betul-betul paling dasar. Kali bagi, tambah kurang, pecahan kayak tadi, desimal, ya, dan beberapa rumus dasar. Contoh kayak peluang tadi itu. Peluang sama yang sudut-sudut tadi. Nah, itu. Ya, jadi untuk yang masih lemah perkaliannya, ini terkadang banyak nih Bang, yang untuk perkaliannya penjumlahan masih lemah, masih pakai kalkulator, ya, itu jangan biasakan lagi ya. Kalau pakai jari silakan, Abang juga gitu-gitu, terkadang masih pakai jari, ya. Yang masih pakai kalkulator, sekarang tobat ya, belajar perhitungan dasar, karena waktu masih panjang ya, TBK tahun depan kurang lebih berapa bulan lagi. Insya Allah masih bisa dikejar ya, apalagi betul-betul giat. Terus di rumah juga kalau belajarnya daring semua ya kebanyakan ya. Ya kan? Kalau kebanyakan daring semua kan berarti di rumah juga masih banyak waktu-waktu luang ya. Untuk waktu-waktu luangnya itu silakan gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, kayak contoh nih kayak Bang Bayuki tadi ya. Kayak Bang Bayuki tadi, kalau nggak sering latihan, kalau nggak sering diasah, berarti visualnya bisa tumpul. Nah, jangan terbuai dengan sistem daring sekarang, karena yang namanya daring itu kan pegang HP ya. Nah, terkadang kalau pegang HP nanti bukan pelajaran yang dilihat, yang lain dilihat tuh. Ya, sosmed, YouTube, kayak gitu ya. Oke deh, jadi ya serabang sering-sering latihan dasarnya ya. Lebihnya kalau dasarnya udah mantap, insya Allah untuk Sentek Sosum itu udah pasti udah lancar ke depannya nanti. Oke Bang, itu saja Oke, dari Bang Bobi. Bang. Ya. Lebihnya Bang Anies serahin ke Bang Yogi lagi dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bobi yang telah menyampaikan pembahasan TO TPS-nya. Jadi
Kakak mau tanya nih untuk adik, kalau misalkan pembahasan modelnya Zoom seperti ini itu eh, hampir sama aja nggak dengan tatap muka atau bagaimana? Kira-kira. Kakak mau tanya deh. Kan kalau beda nih kalau kita belajarnya Google Meet, Google Meeting misalkan cuman ngeser-ngeser atau WA ngeser-ngeser doang, sama misalkan Zoom ini kemudian ada tanda jawab, kemudian ada interaktif kayak gini, kira-kira menurut adik-adik gimana proses belajarnya? Hampir Boleh dong sama, Bang. kasih pendapat? Iya, Bang. Hampir sama dengan tatap muka kan ya? Ya, Gitu. Iya, Bang. Cuma di feeling Hampir sama. Betul, betul. Mungkin hanya bedanya mungkin nggak jumpa aja gitu. Kalau jumpa yang kita cari kan keberkahan jumpanya itu. Nah, maka dari itu ya, yang pertama kakak mau sampaikan terima kasih bagi adik-adik yang sudah bergabung ya pada kegiatan hari ini. Kita mau menyampaikan bahwa di Nurul Fikri kita sudah buka belajar juga. Bahkan kalau kita di Nurul Fikri ini sistemnya blended learning. Blended learning itu via online juga belajar menggunakan Zoom ya. Kemudian belajar di lokasi Nurul Fikri juga iya. Jadi kalau misalkan adik-adik hari ini kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang mau menambah ya kemampuan belajarnya untuk persiapan ke UTBK SBMPTN, untuk kelas 12 tidak ada kata terlambat, masih ada waktu. Untuk kelas 10 dan kelas 11 tidak ada kata kecepatan, karena semua itu butuh proses, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, jadi kita siap nih Nurul Fikri untuk membantu adik-adik ya bagi mau belajar memaksimalkan kemampuan sistem blended learning online via Zoom kayak tadi ya, interaktif juga. Kemudian yang kedua, kita modelnya posisinya belajar di lokasi Nurul Fikri terdekat dari tempat adik-adik. Baik itu dari Banda Aceh ya, atau Pekanbaru atau dari Payakumbuh, Medan. Kita sudah buka untuk kelas 10, 11 sama kelas 12. Tinggal nanti dihubungi saja sama adik-adik kalau misalkan mau nambah belajarnya di Nurul Fikri. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ke adik-adik. Kebetulan kita lagi ada diskon 24% ya untuk kelas 10 sama kelas 11. Mungkin adik-adik juga sudah dapat informasi itu tersebut ya, mungkin bisa diskusi sama orang tua dan seterusnya. Oke. Untuk terkait kelas 10, kelas 11. Nah, kelihatan ya share screen-nya ya. Nah ini ya, kalau misalnya untuk kelas 10, kelas 11 ya, kita untuk biaya normal 1 tahun belajar di NF dengan biaya normal 6.580.000. Kalau misalkan ada adik mau bayar tunai itu cukup bayar 5 juta saja. Atau bagi adik yang kemarin ranking, mungkin kelas 10 mungkin ranking kelas 9 kemarin 1 sampai 5 atau hari ini ada yang ranking 1 sampai 5, untuk kelas 10 kelas 11 itu biayanya 4.600.000. Kalau untuk adik-adik yang mau sistem angsuran juga ada 7 kali angsuran sebanyak 940.000. Sebanyak 7 kali angsuran. Kalau misalkan di angsuran ke-6 adik-adik sudah selesai sebelum 5 Desember, maka angsuran ke-7-nya bonus, tidak usah dibayar lagi. Gitu. Itu untuk kelas 10 sama kelas 11. Untuk yang hari ini kelas 12, kita ada program khusus untuk persiapan UTBK SBMPTN dengan biaya normal 9.590.000. Kemudian untuk diskon tunai 24%, cukup bayar 7.280.000. Kalau ada juara 1 sampai 5, ya harganya jadi 6.110.000. Kalau yang mau angsuran boleh 7 kali angsuran 1.390.000. Sama sistemnya tadi, angsuran ke-6 sudah lunas sebelum 5 Desember, maka angsuran ke-7 bonus, tidak usah dibayarkan. Ini yang bisa kita tawarkan ke program adik belajar selama 1 tahun, sudah include semuanya, sistem blended learning, belajar secara online, kemudian belajar tatap muka di Nurul Fikri, tryout, semua lengkap sudah semuanya. Itu untuk adik bisa dapatkan semuanya. Oke, itu mungkin yang bisa kakak sampaikan terkait tentang Nurul Fikri. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari kita Nurul Fikri. Yang pastinya kita selalu berproses menjadi yang terbaik untuk adik-adik semuanya. Oke, terima kasih. Ya, nanti bisa koordinasi soal ya di grup masing-masing. Dan insya Allah ini nanti bakal kita tayangkan, ini kan di record nih, direkam. Insya Allah nanti kita tayangkan kalau adik-adik mau melakukan pengulangan belajar, siapa tahu ada yang lupa. Nanti insya Allah tunggu aja di grup, nanti kita bakal share link YouTube-nya untuk rekaman hari ini. Ya, terima kasih, itu dari saya.
Bang Yogi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi